Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore bagi yang mendengarkan pada pagi hari. Ibu mengucapkan selamat pagi. Kalau mendengarkan siang hari, Ibu mengucapkan selamat siang. Nah, di sini kita menginjak materi baru ya. Materi barunya adalah masalah pokok ekonomi. Kalau yang sebelumnya kita udah bahas tentang apa arti ekonomi, terus konsepnya ekonomi, penggolongan ekonomi, dan lain-lain kebutuhan. Nah, sekarang di bab ini kita bahas tentang masalahnya. Apa sih yang dipermasalahkan di ekonomi? Ekonomi ini mencari masalah apa? Gitu ya. Jadi kita bahas tentang masalah-masalah yang ada di kegiatan ekonomi. Oke, dulu tuh apa artinya masalah ekonomi? Nah, masalah ekonomi ini diartikan sebagai segala bentuk permasalahan di dalam kegiatan ekonomi. Jadi kalau yang semua menyangkut masalah ekonomi, itu namanya adalah masalah pokok ekonomi. Bukan misalnya ada masalah sosiologi, masalah ini, enggak ya. Jadi yang segala sesuatunya bersangkut pautkan dengan kegiatan ekonomi, itu bisa disebut sebagai masalah ekonomi. Namanya aja masalah ekonomi ya, pasti harus ada sangkut pautnya dengan kegiatan ekonomi. Masalah ekonomi itu terbagi jadi dua ya, ada dua masalah ekonominya. Jadi nggak banyak-banyak masalahnya, cuma dua aja masalahnya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah masalah klasik, dan yang kedua adalah masalah modern. Jadi ada klasiknya dan ada modernnya ya. Masalah ekonomi terbagi menjadi dua, klasik dan modern. Ekonomi klasik ini apa aja yang dibahas di dalam masalah ekonomi klasik? Yang pertama adalah masalahnya di dalam kegiatan produksi, kedua distribusi, dan ketiga adalah konsumsi. Jadi di ekonomi klasik ini ada tiga masalahnya ya. Satu persatu. Di dalam masalah kegiatan produksi, kalian juga harus tahu arti kata produksi itu sendiri apa sih? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, jadi menghasilkan barang dan jasa. Terus, faktor-faktor yang dibutuhkan untuk memproduksi, sumber daya alam pasti, bahannya kan dari sumber daya alam ya. Terus yang kedua, sumber daya manusia, tenaga kerjanya yang buat siapa kalau bukan manusia ya. Terus modalnya uangnya untuk memproduksi, untuk menghasilkan pasti harus ada uangnya. Lalu yang keempat adalah keahlian. Kalian harus punya keahlian untuk membuat barang atau jasa atau menghasilkan barang atau jasa. Jadi faktor-faktor produksi itu harus kalian hafal ya, ada 4. Yang pertama sumbernya, bahannya dari mana? Dari sumber daya alam. Yang kedua sumber daya manusia, tenaga kerjanya yang buat siapa kalau bukan manusia. Yang ketiga modal atau uang, harus ada modalnya dulu kalau kalian mau buat barang atau jasa. Yang keempat juga harus punya keahlian. Ada ahlinya, ada punya ahli ya, keahlian untuk membuat barang dan jasa. Ya, 4 faktor produksi. Nah, tadi kita membahas masalah-masalahnya. Sekarang masalah di kegiatan produksi ini apa sih masalahnya? Nah, contohnya ini, yaitu kebutuhan masyarakat terkait mencuci baju. Kalau dulu kan nyucinya tuh zaman dulu masih pakai tangan ya, capek, tangannya melepuh-melepuh karena deterjen. Nah, sekarang produsen sudah bisa menciptakan mesin cuci untuk lebih efisien dan mempermudah masyarakat dalam hal mencuci baju ya. Jadi masalahnya itu, kalau dulu kalian nyuci, dulu mama bapak kalian nyuci pakai tangan, sekarang sudah diciptakan mesin untuk mencuci baju ya. Itu masalahnya, masalah produksi, menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, di kegiatan distribusi. Di kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan, menyampaikan barang dan jasa itu. Masalah yang timbul biasanya adalah caranya, bagaimana cara agar barang itu sampai ke kalian ya, tetapi sampainya dengan tepat dan efisien, tidak terbelit-belit. Baru saluran distribusi yang tidak terlalu panjang, maksudnya tidak terlalu terbelit-belit, terlalu bertele-tele. Kalau misalkan kalian pesan barang dari Jogja, misalnya kalian pesan di Shopee nih, barang di Jogja. Nah, terus sampainya ke Balikpapan, tidak harus ke Jakarta dulu, tidak harus ke Bandung dulu, langsung ke Balikpapan. Jadi, para distributor itu mencari cara agar barang itu langsung sampai ke kalian, tidak terlalu terbelit-belit. Lalu, yang ketiga adalah transportasinya. Harus menggunakan transportasi yang efisien juga. Masa ya mau ngirim barang pakai motor dari Samarinda ke Balikpapan kan butuh waktu yang lama. Efisiennya adalah dengan menggunakan pesawat misalnya.
gitu ya. Transportasinya harus bijak memilih ya kalau masalah distribusi. Selain dengan caranya harus tepat dan efisien, jadi harus memilih transportasi yang tepat dan efisien pula. Itu adalah masalah distribusi. Cara penyampaian barangnya ke kalian tuh harus bagaimana masalahnya. 3. Masalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa. Jadi kegiatan yang menggunakan barang dan jasa. Masalah yang timbul biasanya apa? Barang itu kalian butuhkan nggak? Barang itu kalian inginkan nggak? Yang terakhir adalah barang itu kalian mampu beli nggak? Itu adalah masalahnya. Kalau misalkan kalian beli HP iPhone 11 Pro, itu kalian butuhkan nggak? Sementara kalian kan masih punya HP yang masih bisa berfungsi nih. Kalian mampu beli nggak itu? Kalian butuhkan atau kalian inginkan nggak HP 11 Pro itu? Ya, itu yang sering masalah timbul dalam kegiatan e-konsumsi. Dibutuhkan, apakah dibutuhkan, apakah diinginkan, atau apakah mampu dibeli, seperti itu. Ini tadi ya, contohnya tuh mesin cuci, produksinya yang tadi kalian, bapak mama kalian nyuci pakai tangan, sekarang sudah ada mesin cuci. Terus distribusinya, bagaimana cara menyampaikan barang yang segede itu, seberat itu ke kalian tanpa harus bertele-tele ya. Bagaimana cara mesin cuci itu harus sampai ke rumah kalian tanpa harus menggunakan cara yang sulit gitu ya. Nah, konsumsinya, apakah mesin cuci itu kalian butuhkan? Apakah mesin cuci itu kalian inginkan dan kalian mampu beli? Tuh contohnya ya. Klasik ada 3 ya, produksi, konsumsi, dan distribusi. Sekarang masalah modern. Masalah modern ada 3 juga. Apa masalahnya? Masalahnya adalah barang apa yang akan diproduksi, lalu bagaimana cara barang itu diproduksi, terus untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi ada what, how, sama for whom. Ya, modern. Namanya aja modern masa kini. Pasti bahasanya juga masa kini kan. Kalau klasik tadi kan bahasa zaman dulu misalnya. Kalau modern ini bahasa zaman sekarang. Ada what, ada how, dan ada for whom. Nah, jadi masalah ekonomi modern ini diperlukan adanya sikap kreatif ya. Harus ada sikap kreatif, namanya modernnya pasti harus berkembang. Harus ada sikap kreatif untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Diingat, jadi masalah modern ada what, how, dan for whom. Untuk siapa. Oke. Kita bahas satu persatu. Yang what. Nah, di sini masalah what itu apa? Masalahnya adalah jenis barang apa yang akan kamu produksi itu. Apakah bahan makanan, atau pakaian, elektronik. Jadi harus dipikirkan dulu. Barang apa yang akan kamu produksi? Barang apa yang akan kamu hasilkan untuk disebarkan ke masyarakat? Apakah itu makanan, elektronik, barang-barang yang perlu dikembangkan di depannya gitu ya. Jadi harus dipikirkan dulu barang apa sih yang akan diproduksi, itu masalahnya. Di sini contohnya masker ya, yang lagi dibutuhkan sekarang adalah masker. Jadi para produsen itu banyak berlomba-lomba untuk menghasilkan barang yang akan digunakan ke depannya oleh masyarakat banyak. Contohnya adalah masker. Lalu yang kedua, ada how, bagaimana barang itu diproduksi, sumber dayanya dapat dari mana, terus siapa yang mau produksi, gitu ya, masalah-masalahnya ya. Bagaimana cara itu, barang itu harus disalurkan ke masyarakat itu bagaimana. Lalu sumber bahannya itu dari mana barang ini. Terus yang ketiga, siapa sih yang mau memproduksi barang ini. Nah, biasanya masalah-masalah itu timbul di how ya, bagaimana. Terus dengan menjawab pertanyaan tersebut, produsen akan menentukan tekniknya baru dipakai untuk dalam proses produksi. Jadi ada 3 ya kalau di how, bagaimana cara produksi, bagaimana cara memperoleh sumber dayanya, dan siapa yang akan memproduksi. Kalau yang what tadi kan cuma barang apa saja ya. Kalau how ini ada 3, bagaimana caranya, bagaimana memperoleh sumbernya, lalu siapa sih yang mau produksi, siapa sih yang mau menjalankan produksi atau menghasilkan produk gitu ya. Nah, ini cara, tadi kan masker ya, barang yang mau diproduksi masker. Ini cara memproduksinya, dari kain dulu, dikasih tali, lewat mesin jahit, lalu diplastikkan di kemasan gitu ya.
cara-caranya. Kalau mau memproduksi sendiri, dilipat jadi 2, letakkan kain, lipat kain jadi 3, dan seterusnya. Terakhir nih, for whom, untuk siapa? Untuk siapa sih barang tadi itu mau kamu produksi? Apakah untuk kalangan muda, tua, menengah, dewasa, atau anak-anak, atau yang lainnya ya? Untuk siapa sih barang yang kamu produksi itu tadi? Kalau sudah dapat barang apa tadi, terus bagaimana caranya? Nah sekarang untuk siapa? Barang itu kamu produksi itu untuk siapa? Masker tadi, masker ini digunakan untuk siapa? Untuk penderita COVID-19 atau untuk semua masyarakat yang berjaga-jaga agar tidak terkena COVID-19. Jadi masker, tadi barang apa? Masker. Bagaimana caranya? Itu dilipat jadi 2, bla 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 bla, itu prosedurnya. Terus untuk siapa? Untuk yang terserang pandemi COVID-19 atau untuk yang masyarakat yang berjaga-jaga agar tidak terkena COVID-19. Seperti itu. Jadi kalau misalkan barang apa tuh, barangnya, bentuknya, barang apa yang kamu produksi? Bagaimana caranya, prosedurnya bagaimana? Terus kalau for whom, untuk siapa sih barang yang kamu tadi kamu hasilkan untuk gitu ya. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang masalah pokok ekonomi. Jadi masalah pokok ekonomi ada 2 tadi ya, klasik dan modern. Kalau klasik tadi ada distribusi, konsumsi, dan produksi di dalam kegiatannya, ada masalahnya. Lalu kalau yang modern tadi ada yang bahasa Inggrisnya, pakai bahasa Inggris, ada what, how, dan for whom. Barang apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, lalu yang terakhir adalah untuk siapa barang itu diproduksi. Ibu harap materi ini sampai ke otak kalian, diresapi ya, jangan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oke, kalau ada yang bertanya atau ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham, silakan japri WA Ibu atau lewat media sosial lainnya. Ibu cukupkan dulu materi hari ini, sampai ketemu lagi di materi berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.